Ayo Mas Ari mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal proyek pembelajaran mesin dengan judul klasifikasi daya minat netizen terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur menggunakan algoritma Kemin. Sebelum mempresentasikan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arila Rizky Maulana dengan NIM A11 2022 14035. Dan saya Nova Raffi Alfian dari NIM A11 2022 14057. Perkenalkan, nama saya Silvan Rido Pradana dengan NIM A11 2022 14284. Perkenalkan, nama saya Miko Aditya Firmando dengan NIM A11 2022 13992. Saya Ilham Maulana dengan NIM A11 2022 14430. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuda Pratama dengan NIM A11 2022 14818. Selanjutnya, presentasi ringkasan akan dipresentasikan oleh Mas Noval Alfian. Dan saya akan memastikan tentang ringkasan urgensi di era digital, pemahaman terhadap preferensi konsumen berdasarkan demografi menjadi krusial untuk keberhasilan strategi pemasaran, khususnya dalam industri olahraga. Pengetahuan tentang minat netizen berdasarkan umur dapat membantu penyedia konten dan pengiklan dalam mengoptimalkan target dan efektivitas iklan mereka. Tujuan: memahami preferensi dan tingkat minat netizen terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur, memberikan informasi berharga bagi pemasar olahraga dan pembuat konten untuk menargetkan audiens yang tepat. Mengidentifikasi minat netizen terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Miko Aditya. Ya, selanjutnya di ringkasan ada metode sendiri dijelaskan dengan algoritma Kemin sendiri digunakan untuk mengelompokkan berdasarkan data minat olahraga mereka. Euclidean distance akan digunakan untuk mengukur kesamaan minat antara netizen. Data minat olahraga akan dikumpulkan dari media sosial, forum online, dan platform lainnya. Lalu ada luaran. Luaran sendiri terdiri dari klaster-klaster yang menunjukkan preferensi dan tingkat minat yang berbeda terhadap olahraga berdasarkan umur, rekomendasi untuk pemasar olahraga, dan pembuat konten untuk menargetkan audiens yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kata kunci. Kata kunci sendiri yaitu daya minat netizen terhadap olahraga, algoritma Kemin, Euclidean distance, klasifikasi, dan olahraga. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan akan dijelaskan oleh Mas Dwi Yuda dan Silvan. Pendahuluan, olahraga telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman kuno. Tidak hanya sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat kesehatan fisik dan mental. Identifikasi daya minat masyarakat terhadap olahraga menjadi penting dalam konteks ini karena hal tersebut mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari kebugaran individu hingga dinamika sosial. Melalui berbagai studi dan survei, kita dapat melihat pola-pola yang menarik dalam preferensi olahraga masyarakat di berbagai belahan dunia. Terdapat beragam faktor yang mempengaruhi daya minat masyarakat terhadap olahraga, mulai dari faktor budaya,
ekonomi, hingga kemudahan akses. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, olahraga tradisional masih menjadi bagian penting dari budaya lokal. Sementara di tempat lain, olahraga modern seperti sepak bola atau basket mungkin lebih mendominasi. Selain itu, tinggi ekonomi suatu daerah juga dapat mempengaruhi daya minat terhadap olahraga, karena olahraga seringkali membutuhkan sumber daya yang tidak selalu tersedia bagi semua individu. Sudah. Yud. Mic. Memahami daya minat masyarakat terhadap olahraga bukan hanya penting untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang lebih inklusif, tetapi juga untuk perencanaan infrastruktur dan program-program pendukung lainnya. Dengan mengetahui preferensi masyarakat terhadap jenis olahraga tertentu, pemerintah, organisasi olahraga, dan pihak terkait lainnya dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan partisipasi serta manfaat dari kegiatan fisik ini. Oleh karena itu, studi yang mendalam tentang identifikasi daya minat masyarakat terhadap olahraga sangatlah relevan dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana cara mengidentifikasi jenis olahraga yang paling diminati oleh masyarakat berdasarkan data tabular? Bagaimana kita dapat memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan partisipasi dalam aktivitas fisik? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Silvan Ridho Pradana. Untuk pendekatan pemecah masalah, penelitian ini akan menggunakan analisis data dari sosial media. Data tabular akan dianalisis menggunakan algoritma klasifikasi untuk mengidentifikasi jenis olahraga yang paling sering disebutkan dan dibahas. Kebaruan, beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi minat masyarakat terhadap olahraga, tetapi belum banyak yang menggunakan pendekatan analisis tabular. Dengan memanfaatkan teknologi pemrosesan bahasa alami dan algoritma klasifikasi, penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang preferensi olahraga berdasarkan deskripsi teks. Selanjutnya adalah metode. Tahapan penelitian yang dilakukan ditunjukkan dalam gambar 1. Beberapa tahapan awal penelitian sudah dilaksanakan, yakni studi pustaka, penelitian yang relevan, analisa masalah penelitian. Setelah proposal penelitian disetujui, langkah berikutnya adalah menyiapkan infrastruktur eksperimen. Persiapan ini penting karena membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup untuk memproses dataset. Hasil eksperimen akan dianalisis dan kemudian disajikan dalam luaran wajib dan luaran tambahan. Ke bawah, Mas. Scroll. Nah, untuk tahapan penelitian saat ini baru sampai analisa masalah.
Setelah analisa masalah, akan mengerjakan pengumpulan dataset, eksperimen, analisa hasil eksperimen, penulisan publikasi, laporan akhir. Selanjutnya studi pustaka. K-mean clustering sebagai salah satu metode data clustering non-hierarki, mempartisi data yang ada dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster sama, dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Algoritma K-mean yang digunakan untuk mengklasifikasikan minat terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur, membantu dalam menemukan kelompok umur yang memiliki preferensi yang sebanding. Dengan menggunakan data klasifikasi, strategi pemasaran yang lebih efektif dapat dibuat, produk yang lebih disukai oleh kelompok target dapat dibuat, dan konten yang lebih relevan untuk masing-masing kelompok umur dapat disediakan. Kemudian analisa masalah penelitian. Dalam era digital saat ini, masyarakat memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai jenis informasi olahraga. Namun terhadap tantangan dalam memahami bagaimana daya minat terhadap olahraga berdistribusi di antara kelompok umur yang berbeda, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan fokus penelitian adalah mengklasifikasi daya minat netizen terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur menggunakan algoritma K-mean. Yang ketiga, pengumpulan dataset. Dataset yang digunakan berasal dari kuesioner yang kami sebar lewat sosial media. Penyebaran kuesioner direncanakan setelah kegiatan UTS telah selesai. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ilham. Yang keempat, eksperimen. Dalam eksperimen untuk penelitian klasifikasi daya minat netizen terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur menggunakan algoritma K-mean, kami memulainya dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang mencakup nama, kelompok umur, dan preferensi minat olahraga netizen. Setelah data terkumpul, kami akan menerapkan algoritma K-mean dimulai dengan menentukan jumlah klaster olahraga yang optimal, kemudian model yang telah dipersiapkan akan dilatih dengan data yang tersedia. Hasil klasterisasi akan divisualkan atau ditampilkan untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam preferensi olahraga antara kelompok umur yang berbeda. Kelima, analisa hasil eksperimen. Eksperimen ini menunjukkan bahwa algoritma K-mean adalah teknik yang efektif dan efisien untuk mengklasifikasikan minat olahraga berdasarkan kelompok umur. Hasil memberikan peluang strategis besar untuk meningkatkan produk dan strategi pemasaran. Namun perlu diingat bahwa penelitian ini dapat ditingkatkan dengan memasukkan sampel yang lebih besar dan variabel tambahan. Ini akan meningkatkan keakuratan dan kedalaman analis. Yang keenam, keluaran penelitian. Keluaran penelitian ini berupa laporan proyek. Kemudian jadwal proyek. Jadwal rencana proyek disusun berdasarkan pelaksanaan proyek dan disesuaikan berdasarkan lama pelaksanaan proyek selama perkuliahan. Berikut adalah jadwalnya. Kemudian daftar pustaka. Citasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, jangan keluar dulu, tak cek dulu ya. Mas, ini ada minimal menitnya nggak, Mas? Ya ada kayak Mas.